Halo semuanya, saya Rio dari Spencer Indonesia. Kali ini saya akan membawakan materi tentang kesalahan yang sering membuat sales kita ditolak atau kesalahan-kesalahan yang sering membuat sales kita ini gagal. Jadi untuk teman-teman agar bisa menjadi pebisnis, agar bisa menjadi pedagang reseller atau pedagang apapun, itu kan yang paling penting kekuatannya adalah ada pada sales, itu penjualan. Nah, di sini saya akan berbagi tentang apa yang saya mengerti untuk teman-teman semua agar bisa meningkatkan penjualan teman-teman semua, terkhususnya untuk Super Green. Oke, jadi harapan saya adalah ketika teman-teman sudah mempelajari video ini, teman-teman jadi bisa menaikkan penjualan teman-teman, bisa lebih mempermulus, lebih bisa mempermudah penjualan teman-teman sekalian. Oke, yuk kita simak baik-baik. Jadi topiknya adalah salah satu kesalahan yang paling membuat sales kita ditolak adalah keinginan kita untuk menjual produk ini itu lebih besar dibandingkan keinginan customer kita untuk membeli produk kita. Saya ulang sekali lagi ya, yang biasanya membuat sales kita ditolak tanpa teman-teman sadari adalah keinginan kita. Misalnya saya penjual nih, saya seller nih. Keinginan saya untuk produk saya laku itu jauh lebih besar dibandingkan keinginan customer saya untuk membeli produk saya. Nah, ini yang keliru. Karena ketika mungkin teman-teman pernah lihat meme atau lihat sebuah quotes bisnis ya. Bisnis itu jualan itu ibarat kita diumpamain kita sama kucing. Kalau kita berusaha untuk mengejar kucingnya akan lari. Tapi kalau kita punya apa yang kucing itu mau, kucingnya akan datang. Kita punya makanan, kita punya ikan, kita punya apa, kucing akan datang ke kita. Tapi kalau kita kejar kucingnya, kucing akan lari. Prinsipnya sama, analoginya sama. Artinya adalah ketika keinginan kita itu lebih tinggi untuk menjual barang itu daripada si customer-nya untuk membeli barang tersebut. Nah, itu yang biasanya membuat kita secara alam bawah sadar ini sales-nya jadi ngawur alias norak, bikin orang jadi nggak tertarik. Ya, itu yang paling penting. Tapi sebenarnya dalam hati kita juga tentunya pingin banget dong biar produk kita terjual. Tapi itu harus dilengkapi dengan mindset yang kuat bahwa kita tidak intinya bagaimana caranya agar keinginan kita ini tidak melebihi keinginan customer. Kita nggak boleh berfokus gimana barang ini terjual, tapi kita harus berfokus gimana caranya customer tertarik untuk membeli produk ini. Nah, seperti yang ini ada salah satu rumus penting dari kita. Nah, perlu dicatat ya teman-teman ya. People like to buy, but they don't like to be sold. Artinya adalah orang-orang itu suka membeli, tapi mereka nggak suka dijualin. Nah, ini yang menarik. Manusia itu kita punya habit, kita punya semacam culture bahwa kita ini suka membeli. Manusia itu doyan beli, manusia itu suka banget sama beli. Tapi manusia tidak suka untuk dijualin atau tidak suka untuk ditawarin. Nangkep sampai sini teman-teman. Atau kalau belum nangkep, ini memang agak sedikit perlu mikir dikit. Jadi memang prinsipnya kadang ketika kita didatengin oleh sales, ditawarin sesuatu, kita jadi nggak tertarik untuk melihat. Padahal kalau misalnya kita tiba-tiba kepingin membeli barang, nggak usah ada sales pun kita akan beli. Nah, itu habit manusia di dalam dunia sales. Nah, jadi gimana dong caranya? Ya, yang paling penting adalah fokus kita adalah bukan bagaimana cara menjual produk kita, tapi bagaimana cara membuat customer kita tertarik untuk membeli. Agar mereka bisa sesuai dengan culture yang saya sampaikan tadi, mereka suka membeli dengan keinginan mereka sendiri. Nah, saya akan berbagi tips tentang cara bikin orang tertarik tanpa memaksa, cara membantu orang agar bisa tertarik dengan produk kita tanpa kita memaksa. Itu ada 3 unsur yang teman-teman bisa catat dan bisa terapkan dan bisa dipelajari dulu baru diterapkan nantinya. Yang pertama adalah produknya bukan kaleng-kaleng. Nah, jadi customer ini harus merasa bahwa produknya ini produk beneran, dalam artian produk yang kualitasnya oke. Produk ini dari perusahaan yang terpercaya. Itu juga penting juga. Karena customer, apalagi kalau kita menjual segala sesuatu yang berbau tentang kesehatan, otomatis customer akan butuh sesuatu yang mereka merasa oke, saya harus beli produk ini. Jadi produk ini kita harus bisa mendeliver, harus bisa menunjukkan, harus bisa memberikan penjelasan bahwa produk ini adalah produk yang
bukan main-main, produk yang benar-benar kualitasnya top dan diproduksi dari perusahaan yang tidak main-main juga, perusahaan yang terpercaya juga. Nah, kalau di sini kita ngomong soal kasusnya Super Green, nah teman-teman bisa cerita bahwa Super Green ini itu diproduksi dari Spencer Indonesia, di mana Spencer Indonesia adalah salah satu produsen minuman sehat terbesar di Indonesia, yang produk kita itu memang sudah tersebar di banyak supermarket di luar sana, mulai dari Jawa sampai Bali. Nah, itu yang paling penting juga. Jadi customer harus tahu produk ini dari mana, dalam artian siapa yang memproduksi produk ini. Itu akan menambah trust ke mereka. Itu poin pertama. Ya, jadi produknya bukan produk kaleng-kaleng dan diproduksi oleh perusahaan yang terpercaya. Jadi teman-teman bisa ceritain tentang Spencer itu kayak gimana selaku produsennya si Super Green ini. Terus kemudian yang kedua adalah benefit produk yang relate dengan customer. Kita harus bisa menceritakan bahwa benefit produk ini yang sesuai dengan kebutuhan customer kita. Contoh, misalnya customer kita ini seorang ibu-ibu ya, punya anak kecil, tapi anak kecilnya nggak suka makan sayur. Oke, ibu-ibu mana sih yang nggak gelisah kalau misalnya buah hatinya nggak suka makan sayur? Otomatis kalau buah hatinya nggak mau makan sayur, kan nutrisinya nggak bisa komplit di dalam tubuhnya, ya kan? Jadi karena kita tahu nih, calon customer kita ini punya anak kecil yang nggak suka makan sayur, kita bisa masuk penetrasi benefit produknya lewat sisi yang sesuai dengan calon customer kita tadi. Contoh, halo Bu, ya ini Super Green ini cocok banget loh untuk dikonsumsi sama anak-anak. Kenapa? Karena kalau anak nggak suka makan sayur, mereka kan nggak dapat asupan nutrisi yang komplit. Sedangkan Super Green ini terdiri dari campuran kacang-kacangan dan ekstrak sayur-sayuran yang diproduksi untuk melengkapi kebutuhan nutrisi tubuh manusia. Jadi kalau teman putra-putrinya ibu nggak suka makan sayur, kasih Super Green aja, karena rasanya nggak akan seperti sayur sama sekali. Rasanya cenderung enak, ada macam-macam, ada rasa coklat, rasa alpukat, bahkan ada rasa es krim. Nah, jadi ya ibarat ini pengganti makanan gitu loh. Itu otomatis orang tua, si ibu-ibu tadi akan, oh iya ya, ini bisa buat anakku ya, kalau memang mereka nggak suka makan sayur, kasih ini aja, biar asupan nutrisi mereka komplit gitu. Itu kalau contohnya calon customer kita ini nggak suka punya anak kecil gitu ya. Atau misalnya calon customer kita ini orang yang agak pilih-pilih sama makan. Nah, ini lebih cocok banget. Bro, misalnya cowok nih ya, bro, saya lihat bro ini kalau pola sehari-harinya ini benar-benar dijaga ya. Mulai dari cara suka nge-gym, cara makannya semuanya dijaga. Nah, ini ada produk nih Super Green yang dimana ini cocok banget untuk melengkapi nutrisinya, bro. Jadi produk ini bisa melengkapi nutrisi yang bro butuhkan untuk kebutuhan sehari-hari. Karena di sini terdiri dari berbagai macam kacang-kacangan dan ekstrak sayur-sayuran yang tinggi antioksidan. Dimana kalau kita makan kacang-kacangan, konsumsi sayur-sayuran, itu akan memperkuat imun tubuh kita secara nggak langsung. Atau kalau di zaman sekarang nih, yang paling gampang relate adalah banyak teman-teman, banyak saudara atau banyak lingkungan kita itu pada berlomba untuk menyehatkan dirinya mereka. Karena lagi berjuang melawan COVID atau lagi membentengi diri untuk bisa bertahan di era pandemi seperti saat ini. Nah, ini relate banget kalau ada kita punya teman yang ketakutan, kita punya saudara yang mereka benar-benar menjaga banget ya, sampai beli multivitamin, beli ini itu malah tepat banget karena Super Green ini bisa cocok untuk membantu benteng mereka untuk kekebalan tubuh mereka. Karena terdiri dari kacang-kacang dan ekstrak sayur-sayuran tadi. Dan kita juga bahannya import semua. Dan tentunya kembali lagi benefit ini itu harus sesuai dengan customer kita. Karena kalau misalnya benefit yang kita tawarkan ini hanya tentang benefit produknya tanpa itu sesuai dengan kondisi customer kita, itu tidak akan membuat mereka tertarik untuk membeli karena mereka tidak merasa butuh dengan produk kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tunjukin kalau kita adalah orang yang peduli dengan kesehatan diri kita sendiri, lalu kita ingin menularkan kepada mereka.
Nah, contohnya gini. Jadi kadang orang itu merasa orang nggak suka dijualin, tapi mereka suka untuk membeli. Kembali lagi ke prinsip kita. Kalau misalnya kita menawarkan super green ke orang itu, tapi orang ini merasa orang ini ngejual banget sih, gitu loh. Si Rio ini maksa banget sih untuk aku beli. Nah, atau Rio ini lagi menawarkan aku super green, itu dia biasanya akan ada sedikit defense-nya. Berbeda dengan seperti ini. Oh, Rio ini orangnya menjaga pola makan ya. Rio ini orangnya menjaga kesehatan ya. Terus dia sharing. Oh, aku pakai super green loh. Kalau kamu mau lebih sehat, kamu bisa pakai ini sama yang kayak aku pakai. Itu akan membuat orang jadi jauh lebih tertarik. Ya, contoh, saya kasih contoh misalnya saya sendiri mau menjualkan ke kalian. Ketika saya cerita, ayo Bapak Ibu, saya ada produk super green nih, produknya sehat gini. Silakan dibeli. Itu bisa jadi teman-teman sekalian nggak akan tertarik. Tapi kalau misalnya saya tunjukin, saya sering post di Instagram, sering post di WA story saya, kalau saya menjaga kesehatan, saya post waktu saya minum super green, saya post segala sesuatu yang berbau kesehatan untuk membentengi diri kita, saya post makan makanan sehat dan lain-lain. Saya intinya adalah membuat orang beranggapan bahwa image saya, Rio, itu adalah orang yang menjaga kesehatan. Lalu kemudian saya posting atau saya menawarkan, saya biasanya minum ini biar saya merasa terbantu. Saya biasanya minum ini biar tubuh saya semakin enak. Saya biasanya minum ini untuk membantu menaikkan imun tubuh saya. Nah, itu orang akan jadi kepo jatuhnya. Jadi mereka akan tertarik untuk mempelajari lebih dalam. Jadi ada 3 poin yang ini harus disampaikan secara keseluruhan ya dalam sekali kita menawarkan. Misalnya saya lagi telepon kakak saya misalnya saya mau nawarin super green harus mengandung unsur 3 poin tadi. Pertama, halo Kak, ini Kakak tahu ya kalau Rio ini orangnya menjaga diri, mulai apa yang Rio mau makan, aktivitas apa yang Rio lakukan, itu semuanya Rio berusaha jaga dan berusaha kontrol. Nah, Rio ini lagi konsumsi super green, ini enak banget rasanya, tapi secara kesehatan juga ini cocok banget sama Rio. Nah, kalau kakak tertarik, ini mungkin bisa cocok untuk kakak juga, apalagi kakak punya anak kecil, ya. Kalau mereka kadang-kadang mungkin susah makan sayur, kasih super green aja mereka nggak akan ngerasa kalau mereka minum sayur-sayuran karena rasanya enak banget, nggak kerasa sama sekali ya sayurnya. Tapi benefit yang didapatkan oleh anaknya kakak bisa sama kayak konsumsi sayur-sayuran atau kacang-kacangan, tinggi protein, tinggi antioksidan dan lain-lain. Dan produk super green ini itu bukan Rio yang bikin, tapi ini dari Spencer Indonesia. Spencer Indonesia sendiri salah satu perusahaan yang produsen minuman sehat terbesar di Indonesia juga. Jadi secara kualitas sudah pasti TOP. Kemudian Rio lagi ngerintis bisnis nih, jualan kecil-kecilan. Kakak nggak tertarik mau beli misalnya. Nah, itu contoh simple bagaimana memakai rumus yang saya berikan tadi untuk membuat orang ini tertarik membeli dibandingkan saya fokus untuk menjual produk saya, memaksa mereka untuk membeli produk saya. Itu ya, jadi kurang lebih itu sih dari saya, semoga bermanfaat dan akan saya update lagi ilmu-ilmu, akan saya update lagi teknik-teknik di kesempatan selanjutnya. Sampai ketemu, sukses selalu.